Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akif, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Bagaimana Amin. kabarnya, Akif? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Di kemarin kita sudah membahas isim ghairu munsharif. Sekarang ada isim mudzakkar dan muannats. Artinya mudzakkar itu tidak harus tidak perlu lafadznya namanya lafadz mudzakkar. Lafadznya namanya apa? Lafadz mudzakkar. Muannats lafadznya namanya adalah lafadz muannats. Hmm. Jadi isim mudzakkar itu namanya adalah lafadznya mudzakkar, sedangkan muannats lafadznya muannats. Kalau manusia ini ya, kalau mudzakkar itu ya laki-laki. Kalau manusia, kalau benda kan yang nggak disebut laki-laki. Sedangkan mu'annas itu yang malahu farjun. Ini kalau yang memiliki farji. Ini kalau apa? Kalau perempuan. Nah, kalau itu artinya adalah perempuan. Tapi tidak mesti dia itu lafadznya apa perempuan. Gitu. Nah, jadi kalau isim mudzakkar di sini diartikan untuk laki-laki yaitu ketika perempuan, ketika itu adalah manusia. Contohnya apa saja? Ada mudzakkar hakiki. Mudzakkar yang hakiki itu adalah Ali. Ada muzakkar yang majazi, maktab. Ini muzakkar yang hakiki atau majazi. Lafadznya dari segi lafadz. Nah, muannas untuk perempuan ini ada yang hakiki. Ini hakiki kalau manusia artinya yang malahu farjun, yang memang memiliki farji. Contohnya Fatimah. Jadi muannas itu terkadang mu'anats itu banyak ya tandanya. Yang paling umum itu ya akhirnya tak marbutoh. Seperti tak marbutoh seperti misalkan amilatun, amila berarti mu'anats, ada tak marbutoh. Qawilatun, nah, qawilah berarti ini apa mu'anats karena akhirnya apa tak marbutoh, ya kan? Hmm. Amilatun, ya. Ini akhirnya tak marbutoh, ini berarti dia mu'anats. Atau akhirnya itu alif alif maksuro yang dia itu eh, menandakan dia muannats. Ya. Misalkan contohnya hubla gitu kan muannats. Nah, lafaz. Jadi kalau hakiki itu akhirnya tak marbutah, contohnya Fatimah. Yang majazi eh, itu contohnya khizanah. Akhirnya tak marbutah, tapi dia kan nggak punya farji. Nah, itu kan. Dia nggak punya farji. Yang berakhiran alif taknis, ada maksurah dan mamduda. Fudla. Contohnya fudla. Mamduda contohnya hamra. Ini semua yang ala wazni fa'la.
ahmaru, hamro. Semua warna itu mu'annas ya. Yang fa'la ini wazan mu'annas. Abyadun bayda. Di warna itu kan banyak macam-macamnya ya. Ada warna hitam, aswadun, aswadu, aswad, aswadu sauda, putih, abyadun, bayda, ada merah, ahmarun, hamra, ahmaru, hamra, kan kalau biru, azraku, zarqa, dan lain sebagainya. Enggak semua warna itu seperti itu. Misalkan bunyi, coklat itu bunyi sebetulnya. Jadi warna itu af'al, fa'la. Fa'la ini artinya alif mamdudah. Jadi alif mamdudah itu yang misalkan kita contoh hamro ya. Ini alif mamdudah. Jadi yang akhirnya hamzah sebelumnya alif. Sedangkan maksurah yang seperti ini, alif layyinah. Qubla misalkan. Nah, itu akhirnya alif layyinah. Hubla. Nah, baik. Sifat khusus, misalkan nifas. Nah, ini kan perempuan ya, maksudnya nufasa jamaknya. Atau haid lah misalkan. Haid ini kan perempuan ya. Haid. Meskipun lafadznya muzakkar tapi kan haid. Qamat haid. Karena kan yang haid itu selalu perempuan atau hamil misalkan. Ini kan perempuan selalu hamil. Ini muannas. Anggota tubuh yang berpasangan itu semua adalah muannas. Ini contoh-contoh saja. Anggota tubuh yang berpasangan adalah muannas. Contohnya misalkan semuanya rijlun muannas, ainun kan berpasangan kan dua mata, uzunun, yadun. Maka ini hukumnya apa muannas? Nafsun dinas dalam Al-Qur'an nafsun. Ya tatma'innun nafsuka ya kan? Maka itu adalah muannas. Lapat-lapat yang muannas. Kemudian sekarang isim ma'rifat dan isim nakiro. Ini keperluannya kita mengetahui isim ma'rifat, isim nakiro agar menghukumi. Ma'rifat ini maksudnya ya sudah ditentukan, sudah tertentu. Kalau nakiro itu maksudnya belum tertentu, menunjukkan tidak muayyan, bukan sesuatu yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau
la yata'ayyanu wahidan bimufradihi. Jadi kalau nakiro itu umum, artinya umum ya tidak ditentukan pada sesuatu eh, tertentu, pada sesuatu tertentu. Itu namanya nakiro ya. Nah, ini namanya apa nakiro? Misalkan bedanya gini, kalau kita ngomong rojulun, ini nakiro. Artinya jenis laki-laki, sudah. Enggak kita tentukan apa Zaid, apa Bakar, enggak. Rojulun sudah. Nah, sedangkan kalau makrifat kan sudah tertentu, sudah ditentukan. Nah, isim nakirah contohnya baitun. Nah, kalau nakirah itu tandanya dia itu bisa kemasukan al, bisa masuk tanda makrifat. Baitun kita bisa mengatakan al bait. Kita bisa mengatakan baituhu. Nah, ini artinya semuanya itu tanda makrifat. Dia bisa masuk ke tanda makrifat. Ini namanya nakirah. Ketika kita mengatakan baitun, maka ini tidak tertentu, rumah tertentu tidak. Tapi ya sudah, kita mengatakan rumah gitu saja. Kita mengatakan apa? Rumah. Nah, begitu saja. Nah, baitun. Jadi kita tidak menentukan, tetapi dia itu kita sebutkan saja rumah tanpa kita menentukan rumah sesuatu rumah tertentu tidak. Berarti ketika kita baitun ngomong baitun ya bisa yang kita maksud baitu Omar, baitu Zaid, semuanya masuk. La yata'ayyanu wahidan bimufrad. La yu'ayyan wahidun bimufrad. Tidak tertentu, tidak ditentukan sesuatu yang satu ini namanya nakiro. Nah, kalau makrifat sekarang makrifat ini yakhtassu bihi wahidun. Ini dikhususkan pada kata tertentu, dikhususkan pada sesuatu yang dituju, sudah ditentukan. Ini namanya makrifat. Makrifat itu banyak macamnya ya. Jadi tanda dia itu makrifat itu banyak. Nah, pertama adalah isim bomir ya, isim bomir, hum atau isim alam dulu kita, isim alam. Ini menunjukkan nama isim alam. Misalkan alam nama seseorang, alam musyakhs, Hasan,
Ini jenis makrifat kalau seperti itu. Fatimah, ini berarti makrifat. Kenapa? Karena menunjukkan nama. Ada lakob, lakob itu julukan. Syamsuddin, berarti ini makrifat juga. Komarudin misalkan. Ini kan julukan. Al-Haramain, Imamul Haramain. Maka ini adalah apa? Makrifat yang seperti ini namanya. Kunyah, sebenarnya Abu Hamid, ini juga makrifat. Sebenarnya kalau Abu Hamid, kunyah itu kalau lakob itu kan julukan ya. Bedanya lakob itu kan julukan. Julukan. Dan seseorang, misalkan tadi Syamsuddin, Syamsuddin, ada lakopnya juga Jamaluddin. Nah, 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 kalau kunyah itu dimulai dengan kata Abu, Abu Zaidin atau Ibnu Omar. Ini kunyah. Jadi dia dimulai dengan apa? Abu Zaidin, Abu Omar. Maka itu adalah disebut dengan apa? Kunyah. Disebut dengan kunyah. Ya, itu seperti itu. Kemudian ada namanya bomir. Nah, bomir ini kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti ya. Ini juga makrifat. Semua bomir itu makrifat. Kata ganti ada 12. Bomir itu kan ada bomir muttasil, ada mungfasil. Kalau ini namanya mungfasil. Mungfasil ini yang berpisah. Ya. Dia bisa dimulai dengannya, terus bisa diletakkan setelah ilah. Ini mungfasil. Apa saja kalau mungfasil ya huwa huma hunna, anta antum ma antum, iya huma hunna, huwa huma hum, iya huma hunna, anta antum ma antun, anta antum ma antum, anti antum ma antunna nahnu. Ini dhamir, namanya dhamir munfasil kalau ini. Namanya dhamir munfasil. Ada dhamir muttasil. Kalau dhamir munfasil itu mayubtada'u bihi wa mayubtada'u bihi wa yajuzu wad'uhu wa yumkin wad'uhu ba'da illah. Jadi bisa diletakkan setelah illah dan bisa apa dimulai dengannya. Misalkan kita mengatakan huwa zaidun, bisa huwa dulu. Bisa dijadikan mubtada. Ini namanya dhamir apa munfasil yang terpisah kalau secara bahasa. Dan bisa diletakkan setelah illah. Maqama illahu bisa illahu. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Ini dia Allah.
Baik. Sedangkan kalau domir mutasil eh, domir mutasil itu pertama tidak layuk tada'u bihil kalam walayati layuk tada'u bihil kalam. Kalau domir mutasil itu tidak dimulai duluan, dia nyari. Namanya apa? Domir mutasil. Layuk tada'u. Nggak bisa. Domir mutasil itu contohnya apa? Dorobaka, dorobakuma, dorobakum, kakiku, kaki, kuma, nah itu. Dorobak, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobi, dorobuna. Baik. Isim domir, hum, isim isyarah, berarti kalau dorobahum, hum itu bisa mungfasil, bisa muttasil, tergantung ya. Mungfasil ya dorobahum, dorohum, dorobu, ya, itu mungfasil. Hmm. Berarti kalau domir muttasil ya contohnya dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobuna. Ini. Dia itu tidak bisa jatuh setelah ilah kalau domir muttasil ini. Tidak bisa kita mengatakan ma dorobtu illa ka. Nah, illaka kecuali kalau dalam syair karena darurat syair misalkan. Nah, ini bisa kalau seperti itu. Nah, kemudian isim mausul, isim isyarah ini menunjukkan isim isyarah. Ada nitilka ya di sini. Isim isyarah ini menunjukkan ada yang qarib, ini qarib dari segi zihnan pakai hadza, hadhihi ini qarib. Bukan berarti tempat ya. Ini menunjukkan secara zihni saja. Hadza hadhihi. Hadzani seperti itu. Haula, haula ini isim isyarah. Terus tilka, zalika. Kalau tilka itu untuk muannas. Kalau zalika ini untuk muzakkar. Tilkuma kan ada juga. Tilkuma, tilkum.
Isim mausul, isim isyarah dan isim mausul ini disebut dengan alismul mubham, sebutannya alismul mubham. Baik. Isim mausul. Isim mausul contohnya adalah alladzi, alladzani, alladzina, alladzi, alladzani, alladzina. Namanya isim mausul, alladzi. Dan isim mausul ini dia itu memiliki namanya silah. Misalkan kita mengatakan ja'a, isim mausul mana? Alladzi. Ini isim ma'rifah. Ja'alladzi, ja'alladzi saja nggak cukup. Ja'alladzi apa? Harus ada silanya. Ja'alladzi darabaka. Ini ja'alladzi darabaka. Harus ada jumlah setelahnya. Ja'alladzi darabaka. Datang orang yang telah memukulmu. Ja'alladzi kharaj. Ja'alladzi huwa, ja'alladzi yamna'uka. Jadi itu namanya isim mausul. Ja'alladzi. Jadi setelahnya itu ada yang jumlah, nah itu disebut dengan apa? Jumlah tersebut disebut dengan silah, silatul mausul. Ja'alladzi darabaka. Berarti silah mausulnya mana? Jumlah setelahnya itu darabaka. Bisa juga ja'alladzi abuhu qaim. Nah, ini juga bisa jumlah ismiyah kalau gitu. Jadi bisa juga kalau silah ini jumlah setelahnya itu menggunakan jumlah ismiyah. Ja'alladzi abuhu qaim. Ja'alladzi abuhu qaim. Ini bisa. Ini jumlah ini menjadi silah nama. Jumlah setelah isim mausul. Ja'alladzi abuhu qaim. Telah datang yang bapaknya itu apa? Berdiri. Ja'alladzi abuhu qaim. Nah, ini namanya apa? Isim mausul. Alladzi, alladzani. Dan isim mausul sesuai ya. Kalau alladzi berarti mudzakkar. Alladzi, alladzani. Berarti mudzakkar mufrad. Kalau alladzani mudzakkar apa? Musanna. Eh, Alla-ibani alladzani. Itu kita ngomongnya.
Nah, kemudian isim makrifat dengan al, kemasukan al. Jadi tanda dia itu makrifat itu jika kemasukan apa kemasukan al. Jadi al ini menunjukkan kalau dia itu makrifat. Jadi isim kalau kemasukan al dia makrifat. Contohnya bait jadi al bait. Kemudian kalau syajarah jadi asyajarah, syams jadi asyams. Kalau baca al itu terkadang kita bunyikan alnya, bohirkan. Ini pada jalan tajwid. Namanya al qamariyah. Yaitu al yang dibaca al qamar. Ada yang dibaca dengan langsung diidghamkan. Kayak asyams, syamsiyah, asyams, zaitun, at-tari, as-sirat. Nah, itu langsung di, langsung digabungkan dengan huruf selanjutnya. Ini namanya huruf apa? Huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah. Sifdathana kam jada syakhsun qad sama tayyiban zid fi tuqan dha'zalima. Nah, selanjutnya mudhaf pada isim ma'rifat, dia itu mudhaf. Mudhaf itu digabungkan dengan kata setelahnya dan alaqahnya itu adalah alaqah idhaf. Contohnya baitullah. Bait ini muannas tapi di idhafahkan ke lafzul jalalah. Dan ini lafzul jalalah ini a'raful ma'arif. Lafzul jalalah ini adalah ma'rifat yang paling ma'rifat. Lafzul jalalah yaitu Allah. Baitu Ahmad, baitu Zaidin. Nah, ini bait ini ma'rifat. Kenapa diidhafahkan dengan isim ma'rifat? Yaitu Ahmad Zaid. Baitu baitul ladzi qama Abu. Ini baitu makrifat. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas isim dhamir. Sebelumnya kita akan praktekkan beberapa hal. Ini membahas fa'il ya. Mana fa'ilnya? Fa'il itu setelah fi'il. Yang sudah kita bahas. Misalkan koma zaitun berarti zaitun itu fi'ilnya. Zaitun itu fa'ilnya. Nah, karena sudah siap
Sakif sama Pak Yazid gimana? Naam Ustaz. Sakif, siap, Sakif. Baik. Pak Yazid silakan, Pak Yazid. Ya, Eh, Ustaz. Udhkur naw al-fi'li, udhkur naw al-fa'il fi kullin minal jumalil taliyah. Coba marasaba. Ma rasaba fil imtihani illa akhuka. Mana fa'ilnya? Pelakunya mana? Rasaba. Oh, fa'il. Rasaba. Terus Rasaba itu fi'il. Fa'ilnya mana? akhuka. Akhuka, benar ya? Karena artinya akhuka ini pelakunya. Nah, fa'ilnya. Baik. Akhuka jenisnya apa? Jenisnya jamak, mufrad atau musanna? Anu apa? Muda apa mufrad Ustaz? Mufrad. Terus dia itu makrifat apa nakiro? Ma'rifat Ustaz. Makrifat kenapa? Karena alasannya Karena apa namanya susunan idhofah. diirbafahkan ke Domir. bomir, ke makrifat yaitu bomir. Nah, Ahsan. Domir. Nah, Tayyib zada imamun nasi Zada ihtimamun nasi abu deh. Busail bi i'lam. biwasailil Oh, bisa ilil bi i'lami. biwasailil i'lam. Biwasa ilil i'lami. Biwasa il. Mana Pak? Fa'ilnya mana? Ihtimamun nasi. Nah, jenisnya apa? Mufrad, musanna apa jamak? Mufrad Ustaz. Mufrad. Makrifat apa nakirah? Ma'rifat Ustaz. Makrifat ke alasannya? Susunan idhofah. Idhofah ke An-nasi. nasi apa? Makrifat. Nasi Ma'rifat. makrifat. Kenapa nasi makrifat? Karena ada al. Karena ada Allah. Jadi diidhofahkan, nggak sekedar idhofah itu makrifat. Karena kalau idhofah ke nakirah, dia itu nakirah. Misalkan Oh iya. baitu rojulin, baitu rojulin itu nakirah. Makanya kita kalau menyebut idhofah bisa makrifat ketika kita katakan idhofah ke makrifat, yaitu baik, tafadhol. Madrasatuna taqa'u ala rob robiyatil khadra. Mana fa'ilnya? Madrasatuna. Madrasatuna itu Eh, namanya mubtada. Mubtada Fa'ilnya ya. Oh, taqa'u. 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 Itu fi'il. Fa'ilnya berarti Pak. fa'ilnya berarti Di ini apa namanya? Bamir. Bamir apa Domir. namanya? Musta. Mustatir Zat. Bamir mustatir. Wazan wazan anta Zat. Iya, kembali Ya. ke Iya, iya, iya. madrasah. Betul ya, iya. Baik. Berarti kalau bamir itu ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat Zat. San. Baik. Selanjutnya, Ya judu du hammatil zul mustahil. himmah. Yajidtu, itu bacanya. Yajidtu zul himmati. Ya jitu dul himmati mustahilal mumkinah. Secara ada. Mana fa'ilnya? Du hammati. Ya Zul jitu himmah. dul himmah. Du Baik. himmah. Jenisnya apa? Mufrad. Mufrad. Ma'rifat. Ma'rifat. Ma'rifat karena Karena al. zul himmah. Zul himmah. Dengan Ma'rifat bentuk karena idhofah. mudhaf. Idhofah. Ma'rifah dengan ma'rifah. Ahsan itu kata ma'rifat.
Tayyib akmil. Rafiqot Rafiqotuna yarsum yarsumna munadirat tabiati. Nah, rafiqatuna yarsumna manazira at-tabi'ah. Mana fa'ilnya? Yarsumna apa mustatir Zat? Apa Hmm, dos Dhamir yaitu dhamir mustatir. Nah, ini mustatir. atau itu. Nah itu dhamir. Nah, selanjutnya Nah, zahab. dahabat dahabat eh, tan ya tapi kurang jelas Zat, apa? Zahabatil kal harbu. Oh, dahabatil kal harbu bimud dakhiratina. Mana fa'ilnya? Tilkal harbu. Hmm. Jenisnya apa? Tilka. Oh, tilka isyarah Zat. Isim isyarah. Hmm. Eh, ma'rifah. Isim Nah, ma'rifat terus jenisnya mufrad apa jamak apa musanna? mufrad Zat. Mufrad. Ahsan. Laqad Laqad hadatsa ma tufa tu tawaqqa'na 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 hadusa hu hadut hudutsahu. hudutsahu. Hmm. Mana fa'ilnya? Eh, tuwaf tawaqqa'na. Eh, Hmm. huwa muqaddarah Zat. Huwa Hadatsun ma tawaqqa'na. tawaqqa'na Zat. Ma tawaqqa'na. Jadi ma ini fa'ilnya. Alladzi tawaqqa'na. Oh, ma tawaqqa'na. Jadi ma-nya ma isim mausul. Alladzi tawaqqa'na. Hmm, Hadatsal ladzi tawaqqa'na. Kalau ini isim mausul silahnya mana? Ma tawaqqa'na. 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 Baik, jayid. Hal min soal, apakah ada pertanyaan? Pak Yazid? Fi Zat. Jayid. Baik, insyaallah nukmil ghadan biidznillahi azza wa jal. Kita akhiri pertemuan berikut. Insyaallah besok kita akan membahas tentang dhamir. Bismillahi azza wa jal. Kita akhiri dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.